Hari ini aja kita akan ngecek sekitar 30 rumput. Penandanya itu seperti dibikin ada gabus apung ya. Oh, itu sudah ada isinya. Begitu kita simak ada setumpuk, jadi situ saja dia bertelur gitu. Lucu ya, bisa dimakan langsung ya. Lokasi perburuannya seperti ini, kita mau lihat dulu keberuntungan kita dapat apa hari ini. Nah, ini lucu nih ya. Jadi kalau misalnya memang airnya itu permukaannya jernih, nah lihat dia punya corak itu mirip sekali dengan sekitar. Jadi tidak mungkin dia berwarna mencolok kalau di air terang. Oke, ini titik lokasi kita mancing es kolar. Nah, jadi memang dia itu terbiasa ada di palung-palung. Nah, ini yang kita siapin, ini bait fishnya. Jadi ini adalah umpannya es kolar. Pernah sakit perut nggak habis makan ikan nanas? Nggak pernah. Karena ini namanya kuah tokoli bahasa Banggai. Kalau di sini tokoli, jadi sebiasa makan ini dari kecil sampai dewasa. Pulau Bangkurung adalah bagian dari Kepulauan Banggai. Namun secara administratif, pulau ini berada di Kabupaten Banggai Laut. Masyarakat di Bangkurung terbagi dalam 3 kelompok etnis, suku Banggai, Bugis, dan Bajo. Jadi, oke, ini sedang prepare saya Bang Aco, Bang Amin. Ini kita mau mancing ikan, tapi yang pasti berangkat sore-sore segini. Ayo, ikan apa belum kebayangkan, tapi yang pasti ikan ini bukan sembarang ikan dan nggak mudah untuk nangkepnya. Jaraknya tidak terlalu jauh dari desa Kalukapi. Yuk langsung aja. Perairan di sekitar Pulau Bangkurung ditandai dengan banyaknya reef dangkal. Kedalamannya bervariasi antara 1 hingga belasan meter. Di antara reef dangkal ini terdapat banyak palung dengan kedalaman 100 hingga ribuan meter. Di luar kawasan reef dangkal, langsung patah menjadi lautan dalam. Banyaknya palung laut ini merupakan karakter khas perairan Sulawesi dari daratan utama Pulau Bangkurung. Perairan dangkal di Banggai Laut ditandai dengan gejala overfishing. Namun untuk perairan dalamnya masih dalam kondisi yang sangat sehat. Ditandai dengan masih sangat mudah didapatkannya ikan jenis kakap batu, tuna gigi anjing, dan es kolar. Oke, ini titik lokasi kita mancing es kolar. Nah, jadi memang dia itu terbiasa ada di palung-palung. Nah, palung itu sendiri memang banyak di Sulawesi ya? Iya, betul. Sebenarnya dulu es kolar itu pertama kali ditemukan di daerah Takabonerate, pokoknya di Sulawesi tapi selatan. Nah, ini sekarang kita ada di Sulawesi Tengah. Ini buat saya hari pertama saya akan bermalam di spot ini. Tapi buat Aco, ini udah malam keberapa, Cok? Malam ke-3. Ikan jenis es kolar ini memang tidak populer untuk dikonsumsi. Kebanyakan dipancing untuk dijual kepada eksportir ikan. Sebab es kolar saat ini hanyalah laku keras di pasar luar negeri. Daging es kolar yang mengandung banyak zat lilin digunakan untuk bahan obat pencahar. Ikan es kolar atau ikan nanas adalah jenis ikan nokturnal, yakni aktif pada malam hari, sehingga waktu memancing ikan ini paling efektif ketika malam hari. Oke, baik. Nah, ini yang kita siapin, ini bait fishnya. Jadi ini adalah umpannya es kolar. Bayangin, makanannya aja segede gini, apalagi es kolarnya. Ini jenisnya barakota. Nah, biasanya patokannya gitu. Di mana ada barakota, itu ada es kolar. Penggunaan umpan yang tepat akan memperbesar kesempatan mendapatkan ikan target buruan. Secara alami, ikan predator akan lebih memilih mangsa umpan alaminya di alam dibandingkan umpan jenis lainnya. Walah. Oke.
Kita pikir tadi Eskolar, ternyata yang naik Big Rapu. Lepas di pengikat, ikatan di cincin tadi, lepas di situ. Pada akhirnya memang manusia cuma bisa berusaha aja. Hasilnya kita pulangkan semuanya memang kayak Maha Kuasa. Jadi ya seperti ini, kita udah jalani dari awal, sudah di tempatnya, sudah memakai umpan yang benar, sudah memakai cara yang biasa kita lakukan, biasa yang Bang Aco lakukan. Tapi resultnya ya belum rezeki aja. Next time mungkin kalau kembali lagi ke perairan Sulawesi, saya baru bisa lihat Eskolar seperti apa. Belum ya. Nanas di Pulau Bangkurung digunakan sebagai tambahan bumbu. Kuliner khas daerah ini, daeng misalnya, banyak menggunakan nanas sebagai bumbu pada proses masaknya. Ada jenis-jenis ikan tertentu yang tidak bisa kita konsumsi langsung begitu saja. Ada bumbu rahasianya juga. Nah, ini yang kita cari, buah mudanya. Jadi kenapa yang diambil itu yang muda? Karena misalnya yang seperti ini dalamnya masih putih ya? Iya. Masih tawar, belum ada rasanya sama sekali. Kasih cabut. Oke. Jadi ternyata rahasia untuk bisa makan daeng dengan enak adalah nanas hutan yang masih muda. Biasanya, daeng menggunakan jenis ikan tertentu yang berukuran besar yang sulit dijual dalam kondisi segar. Pasar terbesar daeng adalah daerah Luwuk, Kendari, hingga Makassar. Daeng. Nah, ini yang sedang kita jemur ini namanya daeng di sini disebutnya. Daeng itu sendiri sejenis seperti olahan kering, seperti dendeng. Nah, ada beberapa jenis ikan yang memang enak untuk dijadikan daeng. Nah, salah satunya ini ikan nanas. Nah, ini nanti akan kita olah bersama-sama dengan bumbu yang tadi saya cari. Kenapa? Karena ikan nanas ini harus begitu masaknya. Kalau tidak bisa dikonsumsi. Cukup. Jadi Indonesia itu memang terkenal dengan cita rasa masakannya yang kompleks, banyak bumbu. Nah, ini yang saya bicarain ini Eskolarnya aja udah kompleks, lihat nih, bumbunya macam-macam. Selain bumbu rahasia nanasnya tadi, ini kalau misalnya ada kemangi, ada kencur, ada jahe, ada serai. Jadi untuk makanan yang kompleks perlu bumbu yang kompleks biar apa? Biar rasanya Eskolar ini dia punya kandungan lilin, lapis luar lilinnya itu sangat kurang bagus lah kalau kita konsumsi begitu saja. Dilawannya pakai apa? Pakai nanas yang kalau dimakan begitu saja asam. Oke. Wah, enak. Enak. Oh, kaget. Pernah sakit perut nggak habis makan ikan nanas? Nggak pernah. Nggak pernah. Padahal ini asam. Tapi tidak ya? Tidak. Enak-enak aja ya? Enak. Udah dari dulu biasa makan juga ya? Iya, karena ini namanya kuah tokoli bahasa Banggai. Kalau di sini tokoli. Jadi biasa makan ini dari kecil sampai dewasa. Kita mau cari protein, sumber protein masyarakat di Tobelo Dalam. Nah, ini jadi memang lokasi perburuannya seperti ini. Kita mau lihat dulu keberuntungan kita dapat apa hari ini. Nah, lucu nih alatnya. Ada yang pakai panah, ada juga yang pakai ini bambu diruncingin. Ini yang untuk sogili. Kasih tusuk begitu? Oh, baik. Yuk, kita lihat sama-sama yuk. Kita beruntung apa tidak hari ini. Jadi
sogili itu bersarangnya yang di bawah-bawah batu begini. Nah tadi kenapa para bapak-bapak ini pakai kacamata, terus seperti nyelup-nyelupin kepala, itu maksudnya gini, kalau sogili itu dia ada gelembung di saat bernafas, nah itu yang kelihatan ya, ada gelembung-gelembungnya, ada bubblesnya itu. Ini coba kita lihat nih, ini berhasil apa enggak, soalnya ada jauh di dalam sana. Angkat rame-rame batu. Penasaran dengan keahlian para penjelajah Halmahera, saya pun mencoba kemampuan saya mencari target buruan. Ini kacamata bikin sendiri kan? Susah ya ternyata ya. Dan bukannya jelas, ini malah kayak mata minus. Susah, coba yuk. Bismillah. Kayaknya saya tekniknya salah deh. Nggak jalan nyelup gitu kan ya. Aduh. Susah lah ternyata. Dan lihat, perhatiin, memang cara nyarinya ini kita melawan arus. Komunitas suku Tobelo Dalam di Pulau Halmahera Besar ini tersebar di sebagian wilayah hutan Halmahera Timur. Biasanya bermukim di daerah pinggiran sungai. Udang apa ini bilang di sini? Udang kali. Ya, oke. Di sini bilangnya udang kali, memang ini udang air tawar, tapi lihat deh. Seperti udang selingkuh nih yang di Wamena. Ada capit kepitingnya, lihat. Besar. Nah, tadi perhatiin kan, dia memang bersembunyinya di dekat kayu-kayu situ ya. Nah, jadi memang habitatnya biasanya di yang berarus seperti ini, tapi perlu diingat juga karena dia cari tempat persembunyian, itu biasanya ada di balik-balik kayu atau batu ya. Sah, ya kan? Ini yang tadi saya bilang prestis gitu, walaupun susah nyarinya, tapi begitu lihat, oh ternyata hasil buruannya yang seperti ini. Keren ya? Tadi ini dapat dia di dekat batu-batu. Ya, Di pinggir-pinggir begitu. Ini lihat. Biasa memang dapat ukuran sogili yang segini. Nah, ini lucu nih ya. Jadi sogili ini sebenarnya ini berlaku untuk semua jenis hewan yang hidup di air kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya memang airnya itu permukaannya jernih, nah lihat, dia punya corak itu mirip sekali dengan sekitar. Jadi tidak mungkin dia berwarna mencolok kalau di air terang. Nah, kalau ini dia kan nyaru nih dengan batu-batu nanti atau lumut-lumut di pinggir. Itu sebenarnya teknik pertahanannya dia dari predator. Tapi karena berhubung sudah ahli, tetap bisa lihat ya. Tadi saya cari-cari tidak nampak itu bagaimana. Itu. Dia masih ke atas sana lagi. Oh, itu juga dapat. Wadah. Ini dapat di bawah batu atau? Ya, di bawah batu. Di bawah batu. Iya ya. Pinjam ya. Ayah, dia berputar. Lihat warnanya deh. Nah, ini sungai besar. Kalau ada sungai-sungai kecil, GP warna begini juga. Ada yang begini, ada yang hitam. Polos. Ya. Rasa sogili ini seperti belut, seperti lele, tapi dia punya teksturnya mirip, tapi ada rasa gurihnya dari dagingnya sendiri. Jadi walaupun bumbu-bumbunya minim, bumbunya cuma pakai rica, garam, sama ada sereh. Tapi kalau overall setelah masuk ke mulut rasanya enak.
Teluk Saleh di Pulau Sumbawa adalah perairan yang sibuk dengan aktivitas penangkapan hasil laut. Teluk Maha Besar di utara Sumbawa ini menyimpan potensi laut yang tiada habisnya. Di Nusa Tenggara Barat, Teluk Saleh juga tercatat sebagai perairan dalam paling luas. Jika kita tarik garis sepanjang pesisir teluk, akan terbentang garis lebih dari 300 km panjangnya. Pada zaman kuno, Teluk Saleh merupakan jalur vital perdagangan yang menghubungkan Sumbawa Barat dan Timur. Nah, jadi penandanya itu seperti dibikin ada gabus apung ya. Jadi dia sistemnya memang seperti keramba apung gitu, rumpun apung. Oh, itu sudah ada isinya. Sekarang Teluk Saleh menjadi kawasan penangkapan ikan tersibuk di Sumbawa. Ekosistem perairan ini sangat sehat dan menjadi zona perkembangbiakan berbagai jenis biota laut. Nah, jadi memang sistem kerjanya seperti ini. Kalau misalnya rumpun ikan terbang itu memang dia kan di mengapung-apung di permukaan. Jadi kalau misalnya nelayan itu biasa dia akan cek. Kalau misalnya ada isi, nih seperti ini dia akan ganti dengan yang baru. Jadi maksudnya ada space buat si ikan terbang bisa bertelur lagi kemudian harinya. Tapi kalau tidak ada, dia kasih tinggal karena bakal banyak banget nih. Hari ini aja kita akan ngecek sekitar 30 rumpun. Ikan terbang adalah jenis ikan pelagis atau ikan permukaan. Sehingga rumpun yang digunakan oleh nelayan adalah rumpun apung. Lokasi rumpun diletakkan di perairan dengan kedalaman kurang dari 50 meter. Karena kalau misalnya seperti ini nih, kalau kita telat atau tertinggal, diambilnya besok dia akan jadi hitam, jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah itu juga kalau misalnya ini dimakan juga, ada predator tetap penyu yang makan. Penyu. Nah jadi kembali lagi, mau Pak? Itu paling ganas itu. Dia makan ini ya? Telur ikan terbang mulai dilirik nelayan Teluk Saleh mulai tahun 2012. Aktivitas ini berkembang pesat karena pengaruh keberhasilan nelayan di Sulawesi dan Maluku. Secara umum, musim telur ikan di kawasan Empang Teluk Saleh berlangsung selama 3 bulan lamanya. Di pasar nasional, telur ikan terbang memiliki nilai jual yang sangat menjanjikan. Bahkan secara harga bisa melampaui harga jual ikan. Hal inilah yang kemudian mendorong eksploitasi telur ikan terbang di berbagai daerah di Indonesia. Nah, lucu ya, jadi memang ini kan memang disediakan tempat untuk dia bertelur, tapi pun dia pilih-pilih gitu. Jadi lihat kalau misalnya kita lihat nih, begitu kita sibak ada setumpuk, jadi situ saja dia bertelur nih. Di setumpuk ini aja, bisa di sisi bagian kiri, lalu nanti ada agak di sisi sini. Tuh. Lucu ya? Ya pokoknya masih. Ayah. Bisa dimakan langsung ya? Lucu ya? Jadi dia punya warna memang kuning-kuning begini, dan kalau misalnya dirasa begitu masuk ke mulut dia punya minyak atau rasa amisnya itu cenderung nggak ada, malah rasanya cenderung tawar. Cuma itu garing gitu, kalau udah masuk gigi tuh kertus bunyinya kedengeran banget. Begini rasanya. Lucu ya. Nah, jadi memang tidak setiap rumpun itu ada hasil. Nah, sekalinya ada hasil pun hasilnya kadang-kadang sudah mau hampir menjadi anak begini, dia punya warna sudah kehitaman. Ya, kalau sudah begini nih enggak diambil sudah ini. Rumpunnya kasih kembali lagi. Kembali lagi Yalah. lagi dia. Betul. Nah itu tadi, jadi memang harus ada kesadaran, yang paling penting kesadaran dari nelayannya, kesadaran dari masyarakatnya. Kontribusi kita apa gitu, kalau misalnya alam menyediakan, ya setidaknya kita pilih-pilih lah. Ya kan, kalau yang misalnya memang sudah tidak bisa untuk kita jual, Ya, kita lepas lagi. betul, kita lepas lagi. Keren Pak. Ya sudah kalau begitu, baik. Lepasin ya. Telur ikan terbang akan dilepaskan dari rumpun dalam kondisi segar atau basah. Proses ini harus dilakukan dengan cepat sebelum terjadi perubahan karakter telur akibat hawa panas. Saat ini, telur ikan terbang sangat diminati berbagai negara di Asia Timur. Kegunaannya untuk dijadikan pelengkap makanan dan juga bahan baku pembuatan kosmetik.
Namun, nelayan empang di Teluk Saleh hanya akan mengirimkan komoditas unik ini ke Makassar. Karena merupakan pasar telur ikan terbang terbesar paling dekat dari perairan Sumbawa. Nah, ini masuk proses selanjutnya, jadi disisir. Saya pikir pakai sisir beneran, salah. Ternyata disisirnya pakai jari-jari begini. Jadi ini di antara sela-sela daun kelapanya ini tinggal kita seret. Nah, turun nih. Kayak gini. Jadi dia berupa satu gumpalan-gumpalan ini. Nah, kalau misalnya dilihat kenapa sih ngebersihinnya tidak tuntas, tidak bersih banget. Nah, di sini rahasianya sama seperti panen madu. Kenapa sih panen madu? Pasti ada yang sedikit kita sisakan. Supaya harapannya kembali lagi. Begitu juga ini. Ini kalau misalnya tidak bersih sekali kita ambil telurnya, begitu nanti kita taruh lagi ke laut, dia akan pilih bertelur lagi di sini ya Pak. Dibandingkan dengan pelepah kelapa yang baru. Ini yang paling manjur, yang masih ada sisa-sisa telur begini. Desa Jeruk Giling Kabupaten Kendal menjadi salah satu lumbung pangan wilayah Jawa Tengah. Khususnya komoditi sayur mayur yang tumbuh subur di dataran rendah. Sudah pernah lihat ini? Sayuran ini termasuk jenis sayur-sayuran. Kalau misalnya dilihat jenisnya ini menel-menel sekecil-kecil ini adalah kentang hitam. Asalnya dari India tapi merupakan komoditi dari Jawa Tengah. Nah, khususnya di sini. Salah satunya adalah kentang hitam yang masuk dalam jenis ternak yang tumbuh semusim. Penampakan kentang hitam yang mungil tak serupa dengan jenis kentang lain yang sering kita jumpai di pasaran. Dia tuh satu gerumbulan begini seperti jadi kayak kacang ya Bu. Begitu ditarik, dia tuh jadi kayak gini nih tampilannya. Kalau misalnya yang kebayang kan kita lazimnya tuh kalau kentang itu biasanya satu. Dan itu dia memang digali di tanah gitu. Kalau misalnya ketarik ya satu gitu. Kalau ini satu rumpun kecabut. Menurut sebuah penelitian, kentang hitam memiliki kandungan antioksidan yang natural serta anti kanker yang terdapat pada ekstrak etanol daging dan kulit permukaan kentang. Selain itu, bagi warga desa, secara tradisional, kentang mungil sering dimanfaatkan sebagai obat bengkak. Kentang hitam biasa dijual di pasar dalam keadaan mentah ataupun matang. Bentuknya yang mungil menjadikan kentang hitam lebih sering dijadikan cemilan oleh masyarakat. Saya penasaran, tekstur ini sangat aneh gitu. Enak. Bentuknya kayak melinjo, teksturnya kayak bengkoang. Nah, memang ya, jadi ini memang di Kali Blorong ini Sungai Blorong. Ini masyarakat, jadi kalau misalnya nyuci di sini, nih sambil cuci hasil panen juga di sini. Nyari ikan juga di sini. Keseruan dalam menjaring ikan di Sungai Blorong biasa dilakukan masyarakat setempat setiap hari. Meski hasilnya tak seberapa dan hanya untuk dikonsumsi sendiri. Oh, caranya gini. Pakai pemberat. Ini sama seperti kalau di pantai yang jaring gitu ya Pak? Ditarik ke darat. Podo, sama. Oke, ini adalah jenisnya wader. Tapi wader itu kan ada dua jenis, ada yang ada titik. Di sini bilangnya apa yang besar-besar gini? Lawa. Saya tidak sabar menunggu hasil olahan hari ini. Kentang yang telah direbus, dicampur dengan kelapa parut, dan dihidangkan dengan ikan hasil tangkapan. Meski sederhana, cukup membuat air liur saya menetes. Nah itu ya, jadi kalau setelah direbus begini, kentang hitam gitu. Kalau misalnya tadi benar-benar dikukus atau direbus dengan kulitnya, kelihatan warna hitamnya ya Bu. Nih, makanan-makanan yang kulitnya itu warna hitam, merah, keungu-unguan itu mengandung flavonoid. Jadi dia memang bagus untuk mencegah penyakit kanker dan aman untuk diabetes. Dan yang pasti kalau misalnya digabung dengan wader,
makin gurih karena buat wadar atau ikan lawa ini bagi penggemar kuliner ikan itu termasuk salah satu jenis ikan yang gurih. Betul? Wih, banyak banget yang betulin. Betul. Yang merah-merah ini diambil juga, Kak? Bertualang ke Sumatera Utara sepertinya tidak lengkap kalau saya tidak mencicipi salah satu masakan khas Batak Toba. Tahu ini apa? Ya, andaliman. Ini merupakan salah satu rempah khas Batak. Ini kita lagi kumpul dulu, sudah cukup. Nanti habis ini kita mau cari bunga rias, habis itu cari kemiri. Untuk apa? Kita mau bikin satu kuliner yang memang sudah ada dari zaman dulu. Dan harus pakai bumbu-bumbu ini. Nama kulinernya itu adalah manuk napi nadar. Selain di Indonesia, andaliman banyak ditemukan di wilayah Asia lainnya, seperti Jepang, Korea, dan juga Cina. Untuk yang belum pernah tahu andaliman itu aromanya seperti apa, aromanya tuh segar seperti jeruk. Jadi memang dia masuk klasifikasinya jeruk-jerukan. Kalau dimakan gimana, Kak? Langsung nggak apa-apa? Nggak apa-apa, langsung aja. Makanya memang harus mentah. Kayak makan jeruk sama kulit-kulitnya, tapi di ujung lidah kok getir. Tapi lama-lama enak. Mati rasa lidahnya. Rasa keluh di lidah disebabkan karena adanya kandungan hidroksi alsansol ditemukan pada jenis tumbuhan Xanthoxylum. Jatuh. Nah, ini dia yang kita cari. Nah, ini kemiri yang baru jatuh dari pohon. Dia masih basah begini teksturnya dan belum bisa dijadikan bahan masakan nih. Yang lazim kita lihat kan kalau misalnya di pasar-pasar tuh dia sudah berbentuk kering begini, sudah seperti batu. Nah, ini nanti yang akan dibakar dulu baru bisa diulek. Habis kemiri apa lagi udah? Kemiri ya? Biji kemiri sebenarnya mengandung racun dengan kekuatan kecil, sehingga tidak disarankan untuk memakan buah kemiri secara mentah. Kemiri juga tumbuhan resmi negara Hawaii. Tak heran, pohon kemiri dianggap sebagai simbol penerangan, perlindungan, dan perdamaian. Dari zaman dahulu hingga sekarang, napi nadar merupakan menu wajib saat diadakannya pesta adat masyarakat Batak. Napi nadar selalu disandingkan dengan ikan Batak. Oke, jadi memang ya ternyata pemakaian kemirinya untuk 1 kilo ya, 1 kilo ya, Kak? 1 kilo ayam itu kemirinya harus 20 biji, 20 butir. Karena memang semakin banyak kemiri kan dia memang semakin berlemak. Nah, semakin berlemak tuh mereka bilang sini makin enak. Iya. Tapi makin berlemak kan makin kolesterol. Tapi mungkin orang-orang dulu karena kerja keras, pergi kebun, jadi nggak ada itu kolesterol ya. Makan yang berlemak-lemak pun sehat-sehat aja. Tiba-tiba. Nah, ayamnya sudah selesai, sudah dikasih bumbu. Nah, jadi ayam napi nadar ini kalau saya lihat secara tatapan pertama ini persis sekali kayak pecel ayam. Memang di sini juga bilangnya pecel Batak ya. Lagi lapar ini. Ini memang sangat istimewa kalau menurut saya. Makanannya istimewa.
Dan yang lebih istimewa lagi karena kita tadi cari bumbunya nggak perlu jauh-jauh ya, itu karena memang ada hutan konservasi yang bumbu-bumbu yang sudah langka kayak gini ditanam kembali. Jadi itu masyarakat kalau mau masak ya memang lah datang dulu ke Perapat ya kan, agak jauh.